wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah kita lanjutkan lagi pembahasan kitab Makarimul Akhlak karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita ulang dari paragraf yang kedua karena ada kaitannya pembahasan yang sekarang dengan pembahasan sebelumnya. Di paragraf yang kedua, beliau rahimahullah mengatakan amma ba'du. Adapun setelahnya, fa aslu hadzal kutaibil ladzi baina yadaika ayyuhal qari'ul karimu muhadaratun alqaha sahibul fadilati Syekhuna Muhammad bin Shalihil Utsaimin rahimahullahu taala. Artinya sumber kitab kecil ini yang ada di hadapanmu wahai pembaca yang mulia adalah muhadharah yang disampaikan oleh yang mulia Syekh kami, yaitu Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Nah, kita lanjutkan. Lanjutannya fil markazis soifiyyi. Fil markazis soifiyyi. Spidon. Fil soifiyyi. Muhadharah yang disampaikan oleh yang mulia Syekh kami, yaitu Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, fil markazis soifiyyi, di pertengahan musim panas, ya. Jadi muhadharah ini disampaikan di saat pertengahan musim panas, ya. Info yang Ana dapat dari Ustadz Ana dulu, ya, Ustadz Ali hafizahullah, kata beliau di Arab sana kalau musim panas itu sekolah diliburkan. Kenapa? Karena saking panasnya, ya. Nah, muhadharah yang menjadi sumber kitab ini disampaikan di pertengahan musim panas. Nah, kita sedikit bahas kata as-soifiyyi. Jadi as-soifiyyi, ia bertasydid yang ada di akhir ini dinamakan ia nisbah, ya, ia nisbah. Banyak sekali fungsi ia nisbah ketika digandengkan dengan isim lain. Contohnya, ketika diri kita ingin menisbatkan kepada suatu daerah. Caranya gimana? Caranya dengan menambahkan ya nisbah. Contoh, kita, Ana sama Antum, ini sama-sama orang Madura, ya kan? Nah, kalau kita ingin menisbatkan diri kita ke tempat yang namanya Madura, caranya bahasa Arab Madura digandengkan dengan ya nisbah. Contoh, Maduro ditambah ya nisbah, ya yang bertasydid. Nah, nanti ada beberapa kaidah ketika isimnya bukan sahih, ya. Salah satunya ketika Maduro, ya, ini alifnya dihapus, ya, sehingga tersisa apa? Maduro, pendek. Nah, kemudian ro-nya diganti harokatnya menjadi kasroh. Madu ri. Nah, kalau jer berarti madu riyin, ya. Kalau rofa madu
riyun, kalau nasab madu riyan. Taib. Kita ingin menyatakan aku orang Madura, bukan ana Maduro, ya. Kalau ana Maduro berarti artinya apa? Aku adalah Madura. Tapi kalau saya adalah orang Madura, ana Maduriyun. Saya adalah orang Maduro. Bisa menisbatkan ke suatu daerah atau ke suatu negara. Contoh, orang Mesir ingin menisbatkan dirinya ke negara Mesir. Bahasa Arabnya Mesir, Misrun. Ya, taib. Aku orang Mesir, berarti tinggal ditambah apa? Ya, nisbah. Kemudian harokat terakhir pada isim tersebut diganti kasroh. Misri, kalau rofa ya misriyun, kalau nasab misriyan, kalau jer misriyin. Taib. Bukan hanya untuk menisbatkan ke suatu daerah atau ke suatu negara, ya. Taib. Bisa juga tentang bahasa, ya. Taib. Ketika ada bahasa ingin dinisbatkan ke suatu daerah, ya. Apa bahasa Arabnya? Bahasa al-lugha, ya. Taib. Al-lugha. Bahasa Madura, bukan al-lughatu Maduro, ya. Tapi Maduro seperti tadi, ya, Maduro. Kemudian alifnya dihapus, ro-nya dikasro, Maduriyun. Nah, karena al-lughatu di sini muannas, iya-nya tinggal kita tambah tak marbuto, ya. Taib. Maduri, ya. Karena al-lughah ini makrifat, Maduria ditambah alif lam juga biar makrifat. Karena al-lughatu i'rabnya rofa, berarti al-maduriya juga di rofa. Al-lughatul maduriyatu, bahasa Madura. Bahasa Arab. Nah, berarti Arabun, ya, tinggal ditambah apa? Ya, bertasydid. Karena al-lughah itu muannas, berarti ditambah apa? Tak marbuto, ya. Taib. Menjadilah Arabiyatun. Al-lughatul Arabiyatu, bahasa Arab, ya. Taib. Mungkin kita pernah dengar Al-Imam Az-Zahabi, ya. Al-Imamu Az-Zahabi. Taib. Nah, Az-Zahabiyu, ya, yang terakhir ini adalah ya apa? Ya nisbah. Kalau ya nisbahnya kita kurung, nah, tersisa apa? Az-zahab. Nah, az-zahabu, apanya az-zahab? Emas. Zahabun, emas, ya. Al-Imam Az-Zahabi, yaitu imam yang spesial. Kenapa? Karena emas itu spesial, ya. Al-Imam Az-Zahabi, imam yang memiliki sifat seperti emasnya, spesial, ya. Taib. Al-Imam Az-Zahabi, bukan imam kaleng-kaleng. Taib. Taib. Ada pertanyaan dulu tentang pembahasan ya nisbah meskipun secara ringkas. Kalau dibahas panjang lebar sangat panjang, ya, pembahasan ya nisbah. Kalau taib. Contoh. Nah, di antara fungsi ya nisbah itu adalah menjadikan isim yang bukan sifat menjadi memiliki sifat. Contoh, taib. Halaqoh ilmiah. Al-halaqotu, halaqoh. Nah, halaqoh lingkaran, ya. Ini masuk lingkaran di sini perkumpulan. Halaqoh itu kan banyak macam-macamnya. Ada halaqoh mungkin zikir, ada halaqoh yang sia-sia, ada juga halaqoh al-ilmiyah, ya. Al-halaqoh al-ilmiyah. Taib. Al-ilmiyah tuh, ya. Ya yang terakhir ini adalah ya nisbah. Kalau ya nisbahnya kita kurung, tersisa apa? Al-ilm. Nah, al-ilm ini isim yang tidak mengandung sifat, ya kan? Nah, supaya
Al-ilm di sini mengandung sifat diberi ya nisbah. Halaqah yang bersifat ilmiah ya. Jadi bukan halaqah yang ngawur berdasarkan apa? Ilmu ya. Kalau cocok bisa kita tambahkan arti yang ya. Taip. Kalau ada ya nisbahnya. Taip. Kita kalau ngertiin tinggal disesuaikan konteks. Kalau seperti di sini fil markazis soifiyi, di pertengahan musim panas. Nggak perlu kita tambahkan arti yang. Kenapa? Karena tanpa arti yang maknanya sudah bagus ya. Tinggal main insting aja. Kalau ditambah yang itu bagus, kita tambahkan yang. Tapi kalau tidak ditambah yang sudah bagus, nggak perlu ditambah yang. Tinggal sesuaikan tergantung konteks kalimatnya. Type. Ana Misriyun. Saya adalah orang Mesir. Ya. Type. Nggak perlu arti yang. Type. Sudah puas dengan jawabannya atau belum? Sudah ya. Type. Kita lanjut. Jadi halaqah yang menjadi sumber kitab yang kita bahas itu dibahas di pertengahan musim panas. Kemudian tempatnya di mana? Type. Nah, bima hadi unai zatal ilmiyi ya. Type. Bima hadi type. Bi ma'hadi ya. Type. Bi ma'hadi unaizatal ilmiya ya, di ma'had Unaiza al-ilmi. Ini markasnya Syekh Ibnu Utsaimin ya. Namanya Ma'had Uzaina al-ilmi ya. Jadi ini nama markas ya. Markasnya Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi halaqah ini tidak disampaikan di Universitas Islam Madinah ya, tapi di mana? Di Ma'had Unaizah al-ilmi ya. Ada di kota Unaizah. Karena beliau tinggal di sana ya. Taip. Lanjut. Taip. Nah, setelahnya itu dibaca ada huruf dot, mim sama nun. Nah, itu dibaca dimna ya. Juhu dihi at-tarbawiyah. Dimna juhudihi at-tarbawiyata. Tapi kita bahas dari segi nahu. Dimna ini kenapa dibaca nasab? Karena dia adalah maf'ul li ajli. Ya. Apa itu maf'ul li ajli? Maf'ul li ajli secara gampang pengertiannya adalah masdar nasab yang menjelaskan sebab terjadinya fi'il. Ketika kita melihat kalimat-kalimat sebelumnya, kita akan mendapati apa? Alqaha sahibul fadilah. Halaqah ini alqa ya, disampaikan. Alqa fi'il atau bukan Mas Yudi? Fi'il ya. Jadi alasan kenapa halaqah ini disampaikan, ini dia alasannya. Dimna ya. Kalau masdar nasab nanti bisa antum lihat di kitab yang ana susun, Kitabun Nahwil Wajiz ya. Di situ ada pembahasan maf'ul li ajli ya. Masdar nasab yang menjelaskan sebab terjadinya fi'il. Apa sih sebab
fiil alqa itu terjadi, apa sih penyebab halaqah ini disampaikan? Ini dia sebabnya, alasannya ya. Sebagai dimna bagian. Ya. Tep. Sebagai bagian tep. Mungkin pernah ana bahas, bukan di halaqah ini, ya, bahwasanya cara mengartikan mudhaf ilaihi bisa kita beri arti sisipan dari kalau cocok ya. Sebagai bagian dari. Di antara tengah-tengahnya kita kasih sisipan dari. Sebagai bagian dari apa? Juhu dihi ya. Kesungguhan beliau ya. Kesungguhan beliau atau bisa kita artikan upaya, kesungguhan atau upaya. Kesungguhan beliau atau upaya beliau ya, upaya beliau. Nah, juhud ini juga masdar ya, masdar. Taib. At-tarbawiyata, kenapa dibaca nasab? Dia menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih dari mana? Dari masdar. Mungkin Mas Yudi pernah belajar masdar beramalan ya, masdar beramalan ya. Taib. Juhud di sini masdar. At-tarbawiyata, kenapa nasab? Dia menjadi maf'ul bih dari masdar yang beramalan. Dia seperti fi'il ya. Jadi terkadang membutuhkan fa'il dan maf'ul bih. Kalau masdar beramalan, dia kadang membutuhkan maf'ul bih. Seperti contoh di sini. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa tarbawiyata dibaca nasab? Karena dia maf'ul bih. Mana fi'ilnya? Bukan dari fi'il, tapi dari masdar. Seperti sabda Nabi SAW, nasruka iyahu. Ketika beliau bertanya kepada para sahabatnya, tolonglah orang yang berbuat zalim dan orang yang terzolimi. Para sahabat paham cara menolong orang yang apa? Orang yang terzolimi. Terus para sahabat bertanya, bagaimana cara menolong orang yang zolim? Caranya apa? Tahan supaya dia tidak berbuat zolim. Nah, kemudian beliau mengatakan ya, wadzalika nasruka iyahu. Wadzalika, dan itulah ya nasru. Nah, ini masdar. Nasoro yansuru nasron. Kenapa dibaca rofa? Karena khobar dari zalika ya kan? Zalika mubtada, nasru khobar. Itu adalah pertolonganmu. Ya. Nah, iyahu di sini kedudukannya sebagai apa? Sebagai maf'ul bi, ya. Taib. Bukan dari fi'il tapi dari masdar. Nasruka iyahu. Itulah pertolonganmu kepadanya, kepada orang yang berbuat zalim. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara menahannya supaya dia tidak berbuat zalim. Taib. Nah, dari sini kita sudah mengetahui kenapa halaqah ini disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini alasannya, sebagai bagian dari upaya beliau at-tarbawiyah ini mengajar atau mendidik ya. Baik. Mendidik atau pendidikan, nanti kita cari arti yang paling cocok yang mana dengan menyambungkan dengan kalimat setelahnya, kata setelahnya. Taib. Dibaca dulu kata setelah at-tarbawiyata. Taib. Di situ ada huruf apa saja? Ada huruf alif, lam, mim, wawu, fa, qaf, ta marbuthah. Nah, taib. Al-muwaffaqata. Ini adalah isim maf'ul dari waffaqa
yuwaffiku, ya. Muwaffakun itu kalau laki-laki. Kalau perempuan ditambah tak marbuto, muwaffaqatun. Itu kalau rofa. Kalau nasab muwaffaqatan. Kalau ada alif lamnya berarti al muwaffaqata. Yang cocok, ya. Taib. Coba kita artikan dari sini sebagai bagian dari upaya beliau dalam mendidik yang cocok. Nah, kita coba artikan pendidikan. Dalam pendidikan yang cocok. Lebih cocok yang mana? Pendidikan. Berarti kita pilih arti yang ini, ya. Dalam pendidikan yang cocok. Nah, lanjutannya apa? Li abnaihi. Nah, li abnaihi di sini terdapat 3 kosakata, ya. Yang pertama lam huruf jer. Yang kedua apa? Abna. Abnai karena ada huruf jer. Kalau dibaca rofa berarti abnaun. Ya, kita rofa dulu, ya. Kemudian ada hu, ya. Tep. Dalam pendidikan yang cocok li untuk, ya. Abnai karena ada huruf jer, ya. Apa artinya abna? Anak, ya. Tep jamak dari ibnun. Untuk anak-anak beliau. Karena abnai jadi yang asalnya hu dibaca hi. Supaya apa? Supaya untuk penyesuaian, ya, supaya cocok. Karena yang cocok dengan huruf kasro itu, ya, hi kasro juga, Bu. Kalau dibaca li abnaihu, nah itu mungkin susah bagi orang Arab. Jadi yang asalnya hu diganti hi. Li abnaihi, ya. Yang cocok untuk siapa? Untuk anak-anak beliau. Siapa ini maksud anak-anak beliau? Nah, at-tullab. Baik. Yuk, sekarang kita bahas. Coba Mas Yudi, kira-kira at-tullab ini dibaca bu, bi, atau ba? Kalau bi. Nah, kenapa? Apa alasannya? Baik, badal. Untuk anak-anak beliau, yaitu at-tullabi, para murid, ya. Jadi bukan anak-anak beliau yang asli, tapi murid-murid beliau, cuman dianggap anak, ya. Li abnaihi tullabi. Untuk anak-anak beliau, yaitu para murid, ya, para murid beliau, ya. Jadi ini alasan yang pertama, ya. Karena di awal-awal tadi sudah sempat disebutkan bahwasanya ketika musim panas yang sangat, itu sekolah-sekolah diliburkan supaya waktu tidak terbuang sia-sia. Jadi beliau membuat halaqah, ya. Ini alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, wa di sini ngatofnya ke dimna. Berarti dibaca apa? Wa isda a. Nah, isda ini masdar. Masdar dari asda, ya. Asda, yusdi, isdaan. Ya. Ahda, yuhdi, ihdaan, ya. Isda a. Kemudian nushi, ya, karena nakiroh ketemu ma'rifat berarti mudhof ilaihi, ya kan? Isda nakirah, an-nushi ma'rifat berarti mudhof ilaihi. Wa isda an-nushi as-sadiqi. As-sadiqi ma'rifat. An-nushi ma'rifat. Ma'rifat yang kedua mengandung sifat. Nah, berarti sebagai apa? Naat. Wa isda an-nushi as-sadiqi lahum. Ya. Taib. Apa artinya isda? Isda artinya bisa kita artikan memberikan, ya. Taib. Dan memberikan nasihat. Jadi alasan lain kenapa halaqah ini disampaikan ini. Karena beliau rahimahullah ingin apa? Memberikan nasihat. As-sadiq, nasihat yang tulus, ya. Kalau per harfiah mungkin yang cocok. Yang jujur, sodik. Berarti tulus, ya. Tapi kalau cinta kita jujur berarti cinta kita tuh tulus. Nah, berarti tulus di sini yang paling bagus artinya, ya. Dan memberikan nasihat yang tulus lahum,
untuk mereka. Jadi beliau memberikan nasihat bukan untuk apa? Bukan untuk nyari pujian mereka, ya, tapi benar-benar nasihat yang tulus untuk mereka. Baik. Kemudian lanjutannya wa isda'an nushis sadiqi lahum. Nah, wat tauji. Nah, sekarang kita bahas i'rabnya. Nah, wat tau ini termasuk kalimat yang agak susah ya. Jadi mungkin kalau sekali dibahas nggak bisa langsung paham. Tinggal diulang-ulang. Wat tauji. Nah, wat tauji ini masdar. Wajjaha yuwajjihu taujihan. Wat tauji. Nah, wawu di sini wawu apa? Ternyata dia wawu atof. Ngatofnya kemana? Ngatofnya ke an-nushi. Nah, karena an-nushi jer berarti harus dibaca jer juga. Berarti wat taujihi. Nah, karena at-taujih ngatofnya ke an-nushi, otomatis sebelum at-taujih itu ada isda juga. Isda tadi artinya apa? Memberikan. Berarti dan memberikan taujih. Apa taujih? Arahan. Selain memberikan nasihat yang tulus kepada mereka dan juga memberikan apa? Arahan. Arahan al-ilmi. Ya. Baik. Al-ilmi. Nah, mungkin Mas Yudi masih bingung. Apa sih kedudukan isim kalau bersambung dengan ya nisbah? Nah, kedudukannya dia sebagai naat. Ya. Berarti dibaca al-ilmiyi. Arahan yang bersifat ilmiah, bersifat ilmu, bukan arahan yang berdasarkan apa? Hawa nafsu. Bukan, tapi arahan yang bersifat ilmiah. Penuh dengan ilmu, ya. Arahannya berdasarkan dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu atau keinginan tertentu, bukan. Al-ilmi wal amali, ya. Taib. Selain dengan ilmu dan juga dengan praktek, ya. Praktek. Taib. Wal amali, ini isim yang bersambung dengan ya nisbah. Berarti karena dia atof, ya. Nah, berarti wal amali. Taib. Kemudian lit, di situ ada huruf lam, ta, ha, lam, ya. Nah, di sini ada dua kosakata. Yang pertama lam huruf jer bersambung dengan at-tahalli. Ya. Taib. At-tahalli. Taib. At-tahalli ini masdar. Ya, dari tahalla, ya tahalla, tahallian. Ya, tahallian. Nah, tahallian, ya, kalau ada alif lamnya berarti dibaca apa? At-tahalliya, ya, at-tahalliya. Nah, kalau dibaca rofa karena dia isim mangkus, nah isim mangkus tanda rofanya dengan apa? Dhamma muqaddar, dhamma yang disembunyikan. Berarti bukan dibaca at-tahalliyu tapi apa? At-tahalli. Jadi sudah ketemu ya. Jadi lit tahalli ini gabungan dari lam huruf jer dengan at-tahalli. Nah, ini berarti dibaca apa? Lit tahalli. Apa artinya tahalla? Ya tahalla artinya adalah berhias diri, ya. Taib. Untuk berhias diri, ya, untuk berhias diri dengan apa? Lanjutannya bil fadhaili.
Taib. Apa artinya bil fadhaili? Dengan keutamaan-keutamaan. Di sini karena ada alif lam berarti sudah jelas ya keutamaan-keutamaan apa. Karena pembahasan kita makarimul akhlak berarti keutamaan akhlak ya. Bil fadhaili. Ya. Taib. Jadi beliau rahimahullah memberikan arahan yang bersifat ilmiah dan amalia. Tujuannya apa? Supaya mereka ya para muridnya berhias diri dengan keutamaan-keutamaan akhlak ya. Taib. Kemudian lanjutannya taib. Wat takhalluqi. Itu juga masdar takhallaqa yatakhallaqa takhalluqan. Wat takhalluqi. Dan berakhlak ya. Taib. Bil adabi ya, dan berakhlak dengan adab-adab al-is. Nah, coba praktekkan di situ ada ya nisbah. Berarti al-islamiyah. Nah, karena dia naat ke kata sebelumnya dan sebelumnya itu jer berarti al-islamiyah ya, dengan adab-adab Islam ya, bukan adab-adab tradisi tempat ini dan tempat itu ya. Karena setiap daerah atau setiap negara mungkin memiliki adab-adab yang bagus. Tapi adab-adab di sini maksud adalah adab-adab Islam ya, adab-adab ajaran Islam. Al-hasanati yang bagus. Adab-adab Islam yang bagus. Nah, kemudian yang terakhir bukan ya, bukan ya. Ya yang menunjukkan apa? Dia isim mangkus. Jadi cara membedakan apakah ya itu nisbah atau bukan, tinggal dilihat dulu ciri yang pertama. Apakah dia bertasydid atau tidak ya. Kalau tidak bertasydid berarti bukan ya nisbah. Kemudian setelahnya ada huruf ta, hamzah, sin dan ya. Nah, ini dibaca apa? Ini ternyata masdar dari ta'assa, ya ta'assa, ta'assiyan. Ta'assiyan, ya. Bi rasul lina Muhammadin alaihi salatu wassalamu. Ta'assa, ya ta'assa ketika bersambung dengan huruf jerbi ya. Ta'assa, ya ta'assa kalau bergandeng dengan huruf jerbi itu artinya mengikuti ya. Kenapa di sini dibaca nasab ya? Di sini dibaca nasab karena dia juga maf'ul li ajli ya. Kalau maf'ul li ajli biasanya ditambah sisipan sebagai ya. Kalau hal biasanya ditambah sisipan dalam keadaan ya. Jitu rokiban, aku datang dalam keadaan rokiban, berkendara. Itu kalau hal diberi sisipan dalam keadaan. Tapi kalau maf'ul ajli sebagai, berarti kita tambah sisipan apa? Sebagai bentuk ta'asian, mengikuti ya. Bi-nya gak usah diartikan lagi karena ta'assa kalau bersama dengan bi itu artinya mengikuti ya. Sebagai bentuk mengikuti siapa? Rasul kami, nah, yaitu Muhammadin alaihi salatu wassalam. Jadi Muhammad di sini sebagai apa, badal dari rasuli ya. Jadi enggak boleh dibaca Muhammadun. Nah, adapun alaihi salatu wassalam kedudukannya sebagai apa? Mubtada dan khabar. Mubtada yang diakhirkan dan khabar yang didahulukan. Alaihi itu khabar muqaddam, khabar yang didahulukan. As-salatu mubtada,
muakhir, mubtada yang diakhirkan. Jadi harus dibaca rafa as-shalah, as-shalatu wassalamu. Ya, assalam di sini ngatof ke as-shalatu. Ya. Tep. Semoga sholawat dan salam tercurahkan kepada beliau. Tep. Sebenarnya yang kita bahas ini termasuk pembahasan berat, ya. Jadi meskipun tidak paham 100% nggak masalah. Yang penting ada yang masuk. Tep. Mungkin ada yang mengganjal, ada pertanyaan. Tep. Silakan monggo. Nah, apakah ketika ada jar majrur di depan kedudukannya pasti khobar muqaddam? Ya, tab. Tinggal kita lihat konteks kalimatnya, ya. Tab. Terkadang dia khobar muqaddam, terkadang bukan. Tab. Bagaimana cara membedakannya? Tinggal lihat kalimat setelah jar majrur isim atau fiil. Kalau setelahnya fiil itu bukan mubtada dan khobar. Contoh, wa alaihi, ya, wa alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Ini bukan di Al-Quran, ya. Kita buat contoh sendiri. Wa alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Ya. Taib. Di sini ada jar majrur. Apakah dia khobar muqaddam? Jawabannya bukan. Kenapa? Karena yang setelahnya bukan isim tapi fiil. Tawakkala yatawakkalu, ya. Dan hanya kepadanya orang-orang yang bertawakal. Nah, apa tujuan mendahulukan jar majrur di sini? Tujuannya untuk pembatasan. Jadi hendaknya orang yang bertawakal itu hanya kepada Allah. Makanya ada tambahan apa? Hanya. Karena ada kaidah mendahulukan sesuatu yang harusnya di akhir, ya, itu bermakna pembatasan, ya. Contoh, iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Seharusnya apa? Na'budu iyyaka. Kami menyembah kepadamu. Tapi untuk memberikan pembatasan, ya, hanya kepadamu, itu hanya kepada Allah kami menyembah. Jadi yang seharusnya di belakang didahulukan. Itu diantara faedahnya. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah kalau ada jar majrur di awal kalimat itu mubtada dan khobar? Tidak tentu, ya. Taib. Tinggal dilihat setelahnya. Kalau setelahnya itu isim, nah kemungkinan besar adalah khobar yang didahulukan. Taib. Nah, ada pertanyaan lain? Kalau masdar, nah ini. Ya. Kalau masdar itu kemungkinannya bisa maf'ul bi, ya, bisa maf'ul bi. Bisa juga maf'ul li ajli, ya. Bisa juga maf'ul mutlak, ya. Cara membedakan tiga kedudukan ini, ya, tinggal dilihat sebelum dan setelahnya. Jadi ketika kita belajar kitab, kita dituntut untuk melihat sebelum dan setelahnya. Kalau maf'ul mutlak jelas sebelumnya itu biasanya ada fiil yang sejenis, ya. Baik. Kalau maf'ul li ajli itu apa? Masdar di sini untuk menunjukkan sebab terjadinya fiil itu, ya. Contoh, menjelaskan fiilnya bisa, yang menjelaskan fiilnya. Kalau maf'ul bi jelas, ya, dia menjadi objek, ya. Tinggal banyak-banyak latihan dan bimbingan, ya. Latih-latih sendiri, mungkin kita dapat kalimat bahasa Arab, ya. Silakan diharokati sendiri, atau yang sudah ada harokatnya tinggal dimaknai sendiri. Oh, ini kenapa kok dibaca rofa? Baik. Kalau sekiranya meragukan, loh ini kok dibaca rofa, sedangkan sesuai yang Anda pelajari harusnya dibaca jer. Nah, tinggal kita apa? Tinggal kita tanyakan kepada
teman kita yang mungkin kita anggap bisa menjawab. Intinya banyak-banyaklah latihan, dan ketika banyak-banyak latihan itu pasti akan menemukan banyak kesalahan. Jadi ketika kita belajar baca kitab, nggak mungkin nggak salah. Pasti itu sering salah. Nah, tapi dari kesalahan itu kita bisa apa? Kita bisa sadar, ya. Kita bisa sadar bahwasanya apa? Bahwasanya kita harus banyak-banyak lagi belajar dan nggak boleh putus asa, ya. Baik. Insya Allah nanti bisa sendiri. Yang penting kita sudah punya teorinya, tinggal dipraktekkan. Nah, terkadang ketika baru dari teori ke praktek, nah itu banyak-banyak melakukan kesalahan atau bahkan pusing. Nah, ini kedudukannya sebagai apa kok? Kayak anak nggak pernah belajar sama sekali. Padahal pernah belajar. Cuman apa? Cuman nggak terbiasa aja. Ya, intinya jangan takut salah. Ya, kalau salah terus kita nggak nyoba lagi, ya udah mentok di situ. Banyak-banyak latihannya. Bahkan dulu anak tahun kedua itu kan di tahun pertama baru selesai kitab dasar, ya. Di tahun kedua awal-awal itu baru belajar baca kitab, saat ngarokatin satu halaman aja itu susahnya minta ampun, ya. Bahkan butuh waktu yang lama, ya, butuh waktu yang lama. Terus di waktu yang sama itu Ustadz Abu Gozi bilang di tahun kedua, ikhwan, kalau persiapan itu minimal 10 halaman. Wah, langsung terbetik di besit anak, jangankan 10 halaman ini Ustadz. Baru ngarokatin satu halaman aja, itu bukan satu halaman, baru satu baris itu sudah susahnya minta ampun, butuh waktu yang lama, ya. Jadi biasa. Jadi memang berat kalau baru belajar, tapi nanti kalau sudah terbiasa enak, ya. Itu pun banyak teman-teman anak di tahun kedua belum lancar-lancar amat baca kitabnya. Itu masih banyak yang susah, ya. Di tahun ketiga itu baru sudah mulai banyak yang bisa. Di tahun keempat, nah itu biasanya sudah banyak yang ahli, banyak yang bisa. Tapi ada sebagian 1-2 orang yang nggak bisa. Kenapa? Karena nggak ada usahanya, kurang, ya. Masih banyak main-main, ya. Itu pun sudah 4 tahun, ya. Di tahun keempat masih ada yang susah. Padahal di pondok tiap hari pegangnya kitab, ya, duduknya sama ustadz. Apalagi kita yang nggak hidup di pondok, ya, sama ustadz jarang. Mungkin butuh lebih ya, butuh lebih ekstra. Insya Allah bisa. Nah, mohon misawab, kita tutup dengan pembacaan waktu majelis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.